Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, di surat Al-Isra ayat 15 disebutkan Allah tidak akan mengazab umat yang belum datang peringatan kepada mereka. Lalu apakah ini berlaku untuk zaman sekarang? Di saat teknologi informasi sudah berkembang pesat. Seperti orang-orang yang berada di negara yang jauh. Dan sudah dipastikan di negara manapun orang akan mengetahui Islam. Apakah mereka disebut sebagai umat yang belum pernah menerima peringatan? Teman-teman semuanya, ya gitu. Ada ayat di surat Al-Isra yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami ini tidak akan mengazab, tidak akan memberikan sanksi kepada kaum yang belum mendapatkan peringatan. Nah, pertanyaan Anda, ini kan era digital, ini era informasi, masa nggak nyampe? Bisa saja tidak nyampe, benar nggak sih? Bisa saja tidak nyampe. Gitu. Makanya kita sebenarnya tidak boleh memvonis orang-orang yang tidak menerima Islam, ya. Kenapa? Bisa saja informasi itu belum sampai kepada mereka. Bisa saja sih kalau menurut hemat saya. Jadi dengan demikian kita pegang teguh saja surat Al-Isra ayat 15 bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berbuat zolim kepada siapapun. Tidak akan pernah berbuat zolim kepada siapapun. Artinya, kalau orang itu tidak mendapatkan berita Islam, dakwah Islam, ya, maka ada kalimat tegas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang yang belum sampai kepada, kami tidak akan menyiksa orang yang tidak mendapatkan peringatan. Gitu. Masa Pak Aam zaman sekarang informasi Islam tidak sampai? Jangan bilang masa, ya. Ya bisa saja tidak sampai. Informasi ada, tapi orang itu kan bukan tidak mau, ya, karena memang kata dia tidak, itu mah saya tidak tertarik dengan itu, gitu. Nah, atau memang benar-benar belum sampai, kan gitu. Jadi intinya kita serahkan saja pada kuasa Allah. Kita jangan ikut campur ngurus wilayah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang suka ikut ngurus gitu kan. Misalnya ada aktivis di sebuah pedalaman, ya. Dia aktivis kemanusiaan. Dia ngajarin baca, ya. Dia ngajarin kebersihan. Dia ngajarin bagaimana cara pakai baju, ya, gitu. Wah, tetap neraka itu. Nah, gitu. Kan kafir dia. Kalau menurut saya, Anda jangan ngomong gitu. Neraka itu bukan urusan kita. Jangan pernah memvonis orang itu neraka atau surga. Karena vonis itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. Kita mah berjuang untuk yang terbaik. Paham, ada aktivis, ya, aktivis kemanusiaan tuh. Jadi dia melakukan itu karena kemanusiaan, bukan karena Allah, kan gitu. Dia tuh dapat pahala enggak? Dia masuk surga enggak? Saya bilang, itu mah bukan urusan kita. Itu mah wilayah Allah. Jangan suka kita ini jadi hakim. Paling kita mengatakan, sungguh itu perbuatan mulia. Benar nggak sih? Tidak semua orang. Sok Anda mau nggak ke daerah pedalaman, ya, ngajarin orang-orang di pedalaman membaca, menulis, ya? Anda mau gitu? Belum tentu mau Anda. Jadi apa? Itu perbuatan mulia. Itu perbuatan mulia.
Apakah dia dapat pahala? Bukan urusan kita memvonis dia dapat pahala atau tidak. Allah yang akan menilai. Gitu. Allah yang akan menilai. Ya. Karena hisab itu bukan wilayah kita. Hisab itu wilayah Allah. Menentukan orang itu masuk surga, masuk neraka, bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah. Kita ini kadang-kadang suka offset, terlalu keluar pada wilayah itu. Makanya yang dijelaskan di Quran itu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Sok kamu berkarya, kamu beramal, kamu berbuat, Allah yang akan melihat amalmu. Allah yang akan menilai amalmu. Dan jangan pernah kita suka menilai dan memvonis amalan orang lain. Tidak boleh, ya. Gitu. Kita hanya boleh mengingatkan kalau menurut kita itu sebuah pelanggaran, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Boleh memberitahu. Tapi jangan memvonis. Beda kan? Memberitahu dan memvonis itu dua hal yang beda. Gitu. Ada istri yang memvonis suaminya, papa mau masuk surga gimana? Sholat sunnah juga nggak pernah, puasa sunnah juga nggak pernah, cuma yang wajib-wajib aja. Papa teh bagaimana masuk surga? Nggak boleh ibu ngomong gitu. Bener, suamimu itu tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah sholat sunnah, dia cuma melakukan yang wajib-wajib. Tapi ternyata dia itu di kantornya memeras otak. Gimana agar 50 karyawan itu bisa tetap hidup, mencari nafkah di perusahaannya. Dan selalu berpikir gimana supaya karyawannya itu bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ya nggak sih? Lalu Anda langsung memvonis, ayah mah nggak akan masuk surga tuh. Kapan ayah sholat sunnah asa nggak pernah? Kapan ayah dengar tausiah ke pengajian asa nggak pernah? Kapan ayah baca Quran asa nggak pernah? Benar, suamimu nggak pernah baca Quran, nggak pernah saum sunnah, nggak pernah sholat sunnah. Tapi di luar pengetahuan Anda, dia melakukan satu amalan yang luar biasa. Yaitu apa? Berjuang untuk menghidupi 50 karyawan yang punya anak istri. Jadi dia muter otak. Gimana nih perusahaan ini bisa jalan terus supaya karyawanku bisa menyekolahkan anaknya, bisa mensejahterakan keluarga. Anda lihat, bukankah ini sebuah amalan yang dahsyat? Karena sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan kemanfaatan pada manusia. Gitu. Nah, itu yang saya katakan, jangan suka memvonis. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, bahwa ada orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi dia bukan beragama Islam. Ya, kita jangan memvonis masuk neraka. Dan itu mah bukan wilayah kita. Kita katakan, itu perbuatan mulia. Itu perbuatan baik. Baik kan gitu? Benar gak sih? Baik kan? Nah, urusan itu membuat dia masuk surga atau tidak, itu wilayah Allah. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan zolim kepada hambanya. Ya. Nah, sekali lagi, kadang kita ini suka mengambil wilayah Allah. Memvonis lah, masuk neraka lah, masuk surga lah. Udah. Paling kita bilang, kunci masuk surga menurut Nabi. Ini. Udah. Penyebab masuk neraka menurut Quran. Ini. Udah. Namanya juga menjelaskan. Jangan mengatakan, si fulan masuk neraka. Si fulan masuk surga. Jangan. Tugas kita mah menjelaskan kriteria ini. Gitu. Ya. Ciri
orang soleh itu, tanda-tanda orang soleh kata Nabi ini, udah sampai di situ, ya. Tanda orang-orang ahli neraka ini, sudah sampai di situ. Jangan kemudian, nah si fulan ini nerakalah karena tanda-tanda asup neraka ada. Itu berarti kita udah offset. Kita sudah melewati batas. Kita menjadi hakim yang memvonis. Benar nggak sih? Ya, Anda boleh setuju, boleh tidak dengan ucapan saya, dengan diskusi kita hari ini. Karena hari ini kadang-kadang banyak orang yang terlalu berani memvonis gitu loh, ya. Surga, neraka, surga, neraka. Kasarnya gini, emang lu siapa, ya? Gitu. Malaikat bukan, nabi bukan. Terus berani-beraninya memvonis orang masuk surga, masuk neraka. Kata anak muda sekarang, emang lo siapa? Emang kamu siapa? Kamu bukan nabi, gitu kan? Kamu manusia biasa. Terus kamu kemudian sebegitu kerasnya memvonis orang masuk neraka, gitu. Emang lu siapa, gitu loh? Ya nggak? Gitu. Itu teman-teman sekalian, ya.